Iya, kalau kami itu kan nggak pernah melihat apakah ini ada unsur politisnya atau enggak. Apakah ini warnanya merah, kuning, hijau, abu-abu, saya nggak lihat seperti itu. Berisik siang ini kita akan ulas laporan IPW ke KPK yang bikin mendidih Republik. Telah hadir di studio Ketua Indonesian Police Watch, Sugeng Teguh Santoso. Yeay! Ketemu lagi kita ya. Setelah sekian Di siang lama. hari yang panas ini, cahaya lampunya juga panas. Panas ya kan, dan suasananya panas. Tapi saya ucapin selamat dulu, Mas. Gimana tuh? Terpilih sebagai anggota DPRD dari partai PSI. Yang menambah intensi politik. Ya. Tapi saya nggak lolos parlemen threshold katanya nih. Saya hasil quick count ya bisa lolos. Bisa lolos ya. Ya kan sebagai anggota. Dan ketua DPD PSI. Saya berdoa supaya lolos. Supaya lolos ya. Sehingga bisa mendukung capres yang diusung oleh PSI. Yang sekarang mencapai perolehannya satu putaran 58%. Luar biasa. Kita ucapkan selamat dulu. Mas Sugeng, ini rame nih. Belum lama ini Mas Sugeng membuat laporan pengaduan masyarakat. Baru kemarin, bro. Oh, baru nih. Belum lama. Baru kemarin, tapi hangatnya sudah 150 derajat Fahrenheit. Ini hampir mendidih Republik nih. Iya. Ya. Bisa diceritain yang dilaporkan tuh sebetulnya siapa, kronologisnya bagaimana, ya kan? Dan kenapa kok ujuk-ujuk setelah pesta demokrasi ada laporan nih? Gimana, Mas? Jadi gini ya, tadi tuh pembukaannya udah ngeri-ngeri sedang PSI ya. Jadi saya switch. Nah, sekarang switchnya channel yang berbeda. Channel IPW. IPW. Ya, karena pada diri saya ini ada beberapa channel. Channel PSI, channel IPW, channel Peradi, channel aktivis hukum. Aktivis hukum, HAM. HAM ya. Jadi banyak channelnya. Banyak channel. Jadi kalau orang mau mencampur-campur adukan bisa. Tapi bisa konslet. Iya, bisa konslet ya. Saya sekarang channel IPW. Channel IPW. Jadi IPW itu hari Selasa 5 Maret ya 2024 ya. Itu jam 9:30 kita membuat Dumas pengaduan masyarakat. Ke KPK ya? Ke KPK. Kita langsung ke KPK ya. Waktu itu sempat dicegat wartawan tuh. Iya, tapi sebelum dicegat saya sudah masuk. Sudah masuk. Dan suasana sepi. Oh, lagi sepi ya. Saya memang tidak membuat undangan pers karena memang saya ini mau silent saja. Apa yang diadukan? Yang diadukan oleh IPW adalah dugaan adanya gratifikasi dan atau suap ya yang diterima oleh Dirut Bank Jateng dengan inisial S ya dari apa? Dari beberapa perusahaan asuransi. Ya. Jadi cashback nih. Ngeri-ngeri tuh. Iya, cashback ya. Ini perusahaan asuransi ini kenapa memberikan cashback ya? Ternyata cashback itu diberikan sebagai bisa ucapan terima kasih, bisa potongan harga, bisa komisi ya kepada Bank Jateng yang telah mengasuransikan ya kredit yang diberikan kepada debitur-debiturnya kepada perusahaan-perusahaan asuransi tersebut. Ucapan terima kasih lah. Bisa. Potongan harga bisa. Ya, kemudian komisi bisa ya jadi bentuk cashback ya. Nah, ini kan kalau dalam BUMN atau BUMD ini Bank Jateng tuh BUMD. BUMD ya. Itu kan terikat kepada ketentuan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. Tidak boleh menerima pemberian ya, yang terkait dengan tugasnya. Kecuali lapor. Ya, kecuali dia lapor 30 hari sebelum 30 hari itu bukan tindak pidana.
Nah, cashback itu berapa lama terjadi? Dari 2014 sampai 2023. 2014 sampai 2023. 2023. Siapa yang menjadi aktornya? Saudara S ini, ya. Oh. Saudara S ini ditempatkan oleh pemegang saham saham pengendali itu kan kan kalau BUMD itu kan gubernur ya, gubernur kuasa pemegang saham ya kan, ini gubernur ya. Jadi ditempatkan orang ini, bayangkan menjabat sebagai dirut dari 2014 sampai 2023 9 tahun. 9 tahun. Tanpa tergantikan, ya kan? Tanpa tergantikan ya. Nah, ini kemudian berapa 16% tuh yang saya dapat informasi dari laporan masyarakat kepada IPW, 5% masuk operasional ya, buat ini ya. Buat di operasional bank Jateng ya. 16% kurangi 5% dulu. Berarti sisa 11%. 11% menurut informasi masyarakat, 5% diberikan untuk pemegang saham pemerintah di Jateng, kan ada juga mereka. Pemerintah kota kabupaten. Iya ya. Oke. Jateng 5,5%. 5,5% dikelola oleh saudara S. Langsung. Yang menurut informasinya diserahkan di Yogyakarta kepada seorang bernama GP. Nah, misteri ini. Pemegang saham pengendali. Di media online sudah disebut tuh nama GP itu ternyata adalah Ganjar Pranowo. Beliaunya di media online ya? Iya, beliaunya saya baca memang membantah ya. Sudah membantah, ya, jadi, tidak pernah terima uang itu katanya. Nah, jadi gini ya, apa respon saya kan gitu. Kan IPW melaporkan dengan inisial GP ya. Kalau ada seseorang yang mengidentifikasi dalam kaitan laporan IPW dan orang tersebut bernama Ganjar Pranowo, ya artinya yang disebut GP mungkin beliau. Mungkin lah ya. Iya. Kan? Karena IPW nggak pernah menyebut secara terang benderang. Iya. GP kan? Itu siapa? Saya kan bisa kena pencemaran nama baik. Iya. Etik dong. Iya. Jadi inisial yang disebut. Ternyata beliaunya mengidentifikasi sebagai GP. Iya. Ya. Walaupun membantah. Bukan salah saya. Iya. Kalau membantah kan itu hak ya. Iya. Bukan salah saya ya. Iya. Jadi Bapak GP jangan laporin saya. Ya jangan laporin saya Bapak GP. Jangan nih. Karena Bapak yang mengidentifikasi sendiri loh ya. Bukan disebut dari IPW. Saya dikorek-korek, dia bilang saya GP ya. Gitu loh ya. Oke, terus ini dari perusahaan asuransinya? Ada Askrida dan Askrindo, 2 nama. Satu lagi ada nama apa saya lupa. Oh, ada 3 ya? Ada 4 bahkan. Ada 4 perusahaan asuransinya. Ada 4 disebut ya. Nah, waktu melaporkan selalu ditanya ada alat bukti, ya ada dong. Masa saya mengajukan tidak alat bukti ya. Yang merujuk tentu pada KUHAP. Iya. Ya, merujuk pada KUHAP, mengidentifikasi ya. Alat buktinya itu dokumen yang memang bisa diselidiki, dikonfirmasi, dan juga tentang person sebagai saksi. Oh, ada person yang sudah dikonfirmasi. Dong, orang yang mengadu, ya kan. Kita kan verifikasi. Diverifikasi dulu. Ketemu orangnya, Pak. Ketemu orang yang ngaku. Ketemu orangnya, Pak. Waduh, kok saya jadi keringetan ya? Panas soalnya ini. Panas ini. Karena suasana Republik juga lagi panas. Saya aja sampai hari ini sudah ada berapa? Kalau nggak salah 8 atau 9 kali wawancara. Sampai memble juga nih. Ini yang ke-9 kayaknya nih. Ya, jadi itu garis besarnya. Ya. Jadi tetapi itu kan sebetulnya kalau melihat rekam jejak IPW ya. IPW kan selalu bicaranya hukum ya. Tentang isu hukum, korupsi. Kemudian dilaporkan pada lembaga penegak hukum. Ya. Dan tidak sebelum dilaporkan kita sudah cerita-cerita, ya kan? Enggak pernah kan? Enggak pernah. Lapor dulu. Bisa juga kayak yang kemarin saya ngelapor, saya enggak mengundang media. Begitu saya sudah keluar, ada wartawan FIFA ya. Di situ sama satu wartawan lagi, loh Bang Sugeng
dari mana? Saya bilang, oh enggak, saya dari Dumas. Dumas apa? Nah, dikejar kan. Akhirnya saya sampaikan, sama seperti ini, Direktur Utama S dan Saudara GP ya. Sudah meledak nih ya. Sebetulnya kalau dilihat itu rekam jejak IPW kan selalu bicara hukum. Ya, tidak pernah IPW menanggapi isu politik. Ya. Tolong ditunjukkan bahwa IPW itu bermain isu politik, tidak pernah ya. Selalu ketika berbicara adalah isunya hukum. Tapi yang menjadi panasnya itu ketika dibawa ke isu politik. Ya. Tapi Mas Sugeng sendiri dapat informasi tersebut itu kapan sebetulnya? Nah ini ya, ini harus saya sampaikan ya. Saya tuh mendapat informasi 10 bulan yang lalu. Tuh, sudah lama dong? Sudah ya, makanya kalau Bang Uka sering nelpon saya lagi ada di Jawa Tengah. Oh. Itu ada beberapa yang dikerjakan, salah satunya mengkonfirmasi, bertemu ya. Bahkan setelah ini kita laporkan, ini banyak informasi masuk yang harus saya verifikasi. Oh, 10 bulan yang lalu informasi 10 bulan yang lalu. Dan tidak kami laporkan. Kenapa waktu itu tidak langsung dilaporkan, Mas? Kan GP ini waktu itu ada seorang yang bernama GP sedang dalam posisi tinggi kan. Oh, lagi sedang mengikut kontestasi politik. Bukan, itunya tinggi loh ratingnya surveinya ya, elektabilitasnya paling tinggi ya, karena didukung oleh presiden kan. Ya, presiden dan partai pemenang pemilu ya. Itu ada yang inisial GP juga tuh. Iya. Jadi nggak elok dong saya laporkan. Jadi makanya saya bilang sama pemberi informasi jangan dilapor dulu dong. Kita ini menghambat hak konstitusional seseorang. Biar kontestasi dulu. Jadi sebelum pemilu sebetulnya sudah dapat informasi, sudah melalui serangkaian konfirmasi dan verifikasi, baru dilaporin setelah pemilu. 2 pihak bahkan yang datang ke saya. Yang satu ingin dalam tanda kutip menyerang GP, yang satu ingin membela GP. Wah. Ya kan? Ada 2 pihak nih. Ada 2 pihak. Yang satu lawan, satu tahan katanya. Iya. Gitu loh. Ngeri juga nih. Jadi, saya kok tambah keringetan. Yang hari ini panas. Ini di publik kok jadi makin panas ini. Tapi Mas Sugeng ada juga yang ngomentarin bahwa ini Mas Sugeng ini IPW-nya di order nih untuk mengalihkan isu hak angket katanya. Ya memang saya di order. Saya di order ya oleh kewajiban menjaga kinerja organisasi. Iya. Saya di order untuk menjaga kinerja organisasi. Saya juga didesak oleh pelapor masyarakat itu. Oh, dia sudah lapor ke Mas Sugeng bikin pengaduan, sudah percaya gitu, bercerita. Kenapa nggak dilaporin? Disangkanya kan saya damai. Ada main mata. 10 bulan. 10 bulan sampai saya main mata. Nah, saya bilang tidak, saya nggak mau juga merusak hak konstitusional orang. Iya. Kalau sekarang laporan itu dilakukan kan, walaupun belum ditentukan oleh KPU pemenangan kan sudah ada kelihatan. Ya, udah kelihatan. Kelihatan lah ya persentase perolehan suara menurut real count. Jauh lah. Mungkin ngejar. Nggak mungkin kejar. Jadi ya karena ini pertanggungjawaban kinerja organisasi harus saya laporkan gitu ya. Selain order ada juga kan yang menyebut-nyebut PSI ya, politis, cara licik ini. Mengapa dilaporkan sekarang? Bagaimana kalau saya laporkan dulu? Ya, lebih parah itu. Lebih parah. Nanti kalau terjadi penurunan suara nanti dibilang kita lagi. Iya. Benar nggak? Betul. Kalau terjadi penurunan suara dibilang kita yang sebabnya. Iya. Saya nggak bangga juga begitu. Ya. Karena tujuannya kan penegakan hukum, bukan menghambat hak politik seseorang. Iya, betul. Jadi ini harus juga dipahami oleh pihak yang mengkritik saya. Walaupun kritikan sekeras apapun,
sekejam apapun itu selalu siap saya terima. Mas Sugeng, menurut kalkulasi Mas Sugeng kan pasti sempat bikin oret-oretan nih. Iya. Kalau cashback-in 16%, dikurangi. Saya nggak main oret-oretan, sumber langsung yang ngomong. Dan dia siapa? Mantan kepala cabang. Mantan kepala cabang, Pak. Nggak main-main ini sumber saya. Sakit hati kayaknya dia. Enggak juga ya. Mungkin dia terpanggil. Dia mungkin punya tipikal sama seperti saya. Terpanggil mungkin ya. Iya. Ada kekacauan. Sekalian dibikin kacau aja. Iya, gitu. Mantan kepala cabang. Jadi berarti dia mengetahui dong ya. Patut diduga mengetahui. Bukan mengetahui, dia ikut menerima. Oh. Sebulan 30 sampai 40 juta. Dia aja. Iya, dibagi lah. Tapi dibagi. Iya. Oh. Paling kebagian 10 juta. Iya. Jadi ini sumber informasinya ini, ini baru sama berisik nih saya sebut ini loh soal kapasitas dan kompetensi. Jadi dia itu berkompeten sebagai pemberi informasi. Pelapornya masyarakat. Saya verifikasi dapat mantan kepala cabang. Iya. Bagaimana coba? Waduh. Ya? Mantan kepala cabang. Ngeri ini. Hah? Ngeri ini. Ya, karena dia tahu persis. Jadi dan dia siap memberi keterangan. Dia punya kompetensi ini. Kapasitas, pengetahuan, saksi yang melihat dan mengalami sendiri. Iya, makanya saya minta. Bukan katanya-katanya ini. Makanya saya minta pada KPK saya tuliskan, mohon dapat diperiksa sebagai whistleblower. Saya minta KPK nih ya. Tapi hitungannya kalau 16%, 5% untuk operasional nih dibagi. Sisa 5,5% dibagi kepada pemegang saham pemerintah kota kabupaten. Yang di handle sama S 5,5%. Itu kan 9 tahun ya. 9 tahun. Berarti bisa berapa miliar tuh, Mas? Ya, dia bilang 100 sampai 150 miliar jumlahnya nih. Dari 2014 sampai 2023. Iya. Bujuk kuning. Saya mengambil yang terendah aja 100 miliar. Jadi kalau dalam tindak pidana ini namanya perbuatan berlanjut. Ya. Pasal 64. Dilanjutkan. Iya, berlanjut. Tidak di stop. Iya. Ini perbuatan berlanjut. Ini hukumannya tambah berat. Tapi pemegang saham lain bisa kena juga nih. 5,5% dibagi pemerintah kota kabupaten. Apalagi sekarang ini kan PLT kepala daerah, Pak. Iya. Dirjennya dari Polri. Iya, Nana Sujana. Dulu bekas Kapolda Metro. Yang kemudian terakhir Kapolda Sulawesi Selatan. Yeah. Ya. Dan kepala direktur sekarang direktur juga bukan saudara S. Saya berharap direktur yang baru harus kooperatif dengan KPK. Betul. Membuka pembukuan ya. Wah, jangan kemudian melindungi. Tapi jangan salah Mas Sugeng. Pemerintah kota kabupaten itu kan ada yang sekarang jadi wapres tuh, kebagian juga nggak? Pemerintah kota kabupaten kok wapres? Iya, kan ada yang jadi wapres nih, calon wapres nih. Iya, pemegang saham kendali. Iya. Yang apakah dia ikut juga menikmati yang dari 5,5% yang dibagi nih? Wah, alam juga ya. Kok wapres sih? Kan jadi wapres nih, bentar lagi dilantik. Jadi wapres. Kan 5, kan dari bisa jadi. Tapi harus diperiksa juga. Harus diperiksa juga loh. Iya, tanya ada yang bersangkutan. Kan kata Mas Sugeng dari sudah dikonfirmasi. Dari 16% cashback, 5% dikurangi 5% untuk operasional. Tapi kan belum tentu dia menerima ya. Bisa jadi nggak diambil. Nggak diambil. Ya kan? Merasa dia nggak usah lah. Gitu kan. Iya. Tapi juga harus diperiksa. Tetap harus bisa keterangan minimal ya. Wah, ngeri ini Mas. Makanya tensinya tinggi. Makanya meledak nih. Iya, saya nih 2 hari ini telepon berdering-dering terus. Makanya kan telepon saya matiin. Iya. Capek saya. Iya. Saya lelah. Tapi Mas Sugeng nih dikawal kan nih pulang. Sekarang saya lihat Mas Sugeng sendiri terus nih. Dari dulu kan. Iya.
Saya kan selalu hidup saya menyerahkan kepada pimpinan Tuhan. Iya. Cuma supir aja. Sama supir aja paling nih. Iya. Harus dikawal nih. Enggak usah ya. Karena kan kita ini orang-orang tokoh-tokoh kita kan orang-orang yang sangat civilized ya. Civilized. Beradab ya. Tidak ada melakukan sesuatu yang mengarah kepada tindak pidana kekerasan. Tidak, saya yakin itu. Kalau kau santet saya nggak tahu. Ini bercanda ya. Jadi Mas Sugeng ini kan sudah lapor nih. Melakukan pengaduan masyarakat berdasarkan informasi yang diterima. Informasi yang diterima Mas Sugeng ini sudah terlebih dahulu dikonfirmasi. Iya. Karena terpenuhi konfirmasinya, lalu dilakukan pengaduan masyarakat. Oke, nah ini Mas Sugeng siap nih berarti kan untuk diminta keterangan lebih lanjut berarti ya? Ya pasti dong, kan setiap yang melakukan tindakan harus mempertanggungjawabkan. Saya kan melakukan tindakan laporan, saya harus mempertanggungjawabkan laporan saya ya. Laporannya Mas Sugeng. Tapi tugas kewenangan yang ada pada penegak hukum untuk bisa menyelidiki, melakukan penyidikan lebih lanjut. Kecuali kalau cerita saya bohong ya, cerita saya bohong. Kan Mas Sugeng kan ada orangnya. Ada laporan pengaduan masyarakat, ada kemudian saksi yang punya kompetensi dan kapasitas. Yang melihat, mendengar dan mengalami sendiri. Ya, dan menerima. Ya. Whistleblower itu. Ya kan dia punya SK-nya nanti. Iya, harus dilindungi itu. Iya. Gitu. Jadi bukan laporan yang mengada-ngada. Dan sudah dipendam sama Mas Sugeng 10 bulan. Untuk tidak mengganggu hak konstitusional seseorang. Iya. Walaupun mungkin ada kemiripan nama ya. Iya, dia udah mengidentifikasi sendiri ya. Bukan Mas Sugeng yang sebut. Bukan ya, mengidentifikasi sebagai seseorang yang merasa dilaporkan. Iya. Emang media ini cara ngadunya ya kan? termasuk berisik nih kan. Saya kan cuma konfirmasi juga nih. Iya. Dari yang ada di media online kan. Waduh. Ini suhu Republik naik nih Mas. Saya mendapat sekarang informasi beberapa modus operasi lagi. Termasuk soal pengadaan barang dan jasa. Ya. Ada konser musik ya. Ada pengadaan barang ya. Ini masuk. Saya mau verifikasi nih besok ke Jawa Tengah lagi. Diverifikasi lagi? Iya. Karena begitu saya menyerang, saya harus membuat pertahanan diri. Iya. Ini kan saya menyerang, saya pasti akan diserang. Iya. Karena kan yang saya laporkan itu kan institusi besar ya. Iya. Dan orang besar. Orang besar ya. Orang besar ya, institusi Jateng juga besar ya. Dan di belakangnya satu timnya juga orang besar. IPW itu apa? Seujung kuku, Pak. Tapi banyak yang mengira IPW itu penegak hukum loh. Iya. Iya, saya sampai dimaki-maki saya. Ada nih orang melaporkan sesuatu, saya nggak jawab 2 hari. Ngamuk dah. Saya kan mempercayai pada lembaga Anda yang mempunyai tugas ini. Apa laporan saya ini dianggap tidak penting? Aduh, saya peleh Mas, saya bilang IPW itu tidak punya sumber daya yang cukup, sabar atuh. Sampai begitunya ya. Bayangin. Jadi di tengah saya harus mencukupi kebutuhan saya harus menjalankan tugas organisasi yang dipercayakan. Iya. Jadi kasihan dong Kang Muka sama saya. Ya, siap. Ya, nanti kita pertimbangkan tuh honornya. Honor 1 juta ya. Ya lumayan uang ketok. Uang ketok 1 juta. IPW bukan siapa-siapa ya. IPW ini bisa digilas nih. Ya, tapi IPW hanya punya semangat, Pak. Ya, semangat aja. Iya, korban juga bisa jadi korban saya. Iya. Tapi Mas Sugeng siap ya ini kalau ada serangan balik? Itulah, saya hidup itu dari kecil tuh diajar untuk bertanggung jawab. Apa yang diucap, apa yang dibuat, jangan lari. Ya, hadapi ya. Karena kita menghadapi masalah, katakanlah kita tergilas ya.
kita akan menjadi kuat tetap, jangan mati tapi ya masih babak belur lah ya kan, bisa recovery gitu kan. Itu dana penyertaannya yang dikeluarkan dari APBD, ya ada berapa jumlahnya masuk ya setiap pemerintah kabupaten kota ada. Nah ini ya besar. Jadi apa sih IPW? IPW hanya berlindung kepada apa tuh namanya, peran serta masyarakat dan Tuhan, suara hati dan Tuhan, dan Tuhan, dan juga pada hukum, dan hukum. Ya, penegak hukum dong. Masyarakat, penegak hukum, dan Tuhan. Iya, kalau penegak hukum kemudian ngerjain saya bisa aja. Bisa aja. Oh nggak ada buktinya, oh nggak ada diverifikasi, nggak ada, langsung gitu. Udah, saya siap-siap. Saya polisi. Siap-siap saya. Siap-siap. Tapi tetap berisik dong. Oh ya, selama masih nafas di kandung. Selama nafas di kandung badan, kita maju tak gentar membela yang benar. Yang bayar juga dong. Kalau nggak begitu kita repot. Yang bayar kan yang profesional. Iya, yang jasa profesional saya. Iya. Saya bisa membiayai ini, tapi paling lucu. Saya udah dibedah nih. Ini agak sombong dikit nih saya. Iya. Jadi saya dibedah. Ternyata ada salah satu tribun ya membedah posisi saya LHKPN. Kaget saya. Oh, karena kan Mas Sugeng mencalonkan sebagai anggota DPR, DPRD. Bukan, dulu calon wakil wali kota. Oh iya, calon wakil wali kota. Waktu itu melawan Bima Arya. Iya. Cuma kurang beruntung. Iya, emang beruntungnya kurangnya jauh. Harus kita akui dong, Bima Arya jago. Ya. Jadi dia menang ya. Besar gentle lah. Iya. Kekayaan saya 82 M. Jadi kalau 82 M saya kalau bisa ngapain aja tuh ya. 82 M kekayaan saya. Besar ya. Itu. Ya ngalang-ngalain kepala daerah. Kalah tuh kepala daerah. Bima Arya aja nggak segitu kayaknya. Iya kan. Dari 82 M. Tapi bener Mas, 82 miliar ya? Nah, iyalah orang saya punya tanah aja 11 hektar. Kalau sekarang per meternya aja misalnya Rp1.000.000. Oh iya. Belum nilai bangunannya. Iya. Itu di satu tempat. Kalau aset banyaknya ya. Aset banyak. Kalau duit udah ya buat ini aja lah, operasional. Bisa lah. Korek-korek dikit. Jadi kalau dikaitkan, wah ini mau cari duit, kan ada tiba-tiba di satu TikTok cair. Gua bilang lu nggak tahu gua sih. Kalau enggak dolar satu mobil, iman gua enggak bergoyang juga. Tapi kalau jadi narsum berisik mau aja lah. Mau lah. Iya, walaupun mau meliterasi masyarakat. Meliterasi. Walaupun kadang honornya diutang-utang. Tadi aja makan nasi padang. Gitu loh, ya kan? Berisik. Berisik.